Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denok Febrianingrum dengan NIM T2019-90088. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Nah, ini ada gambar lembaga sosial, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian lembaga sosial sendiri yaitu keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Ada 4 tingkatan norma dalam masyarakat. Yang pertama yaitu cara atau usage, kebiasaan folkways, tata kelakuan, mores, adat istiadat, customs. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat lembaga sosial. Syarat-syarat lembaga sosial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakatnya. Selanjutnya ada fungsi lembaga sosial. Ada 3 fungsi lembaga sosial. Yang pertama yaitu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakatnya bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia seharusnya berbuat, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam, seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan lembaga politik. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga sosial. Ada 5 jenis lembaga sosial. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Kedua, lembaga agama. Adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibubarkan. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ada macam-macam fungsi lembaga di masyarakat. Yang pertama, ada fungsi lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga ada 7 bagian. Yang pertama, fungsi reproduksi, kedua fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketiga fungsi ekonomi, keempat fungsi sosialisasi, kelima fungsi afeksi, keenam fungsi pengawasan sosial, dan ketujuh fungsi pemberian status. Kedua ada fungsi lembaga agama. Fungsi lembaga agama ada 8, yaitu yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan manusia, dan hubungannya dengan alam sekitar. Yang B, sumber kebenaran. C, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya. Yang D, tuntutan prinsip, benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang, seperti membunuh, pencurian, berjudi, dan sebagainya. Yang E, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. F, pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Yang G, pedoman keberadaan yang ada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Yang H, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Yang ketiga, fungsi lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi ada 7. Yang pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan.
Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara memutuskan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberikan identitas bagi masyarakatnya. Yang keempat ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan terdiri dari manifest dan laten. Yang pertama ada fungsi manifest. Fungsi manifest terdiri dari 4. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Yang kedua, fungsi laten, fungsi yang tidak disadari. Terdiri dari mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Kelima, ada fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik dibagi menjadi dua. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penyuluhan, maupun cara koersif atau kekerasan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umur untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatnya. Contohnya pengadaan distribusi pangan, sandang, papan pendidikan, dan kesehatan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.